Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabba wasitotna al-musyafa'atuhu al-muntaqab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bi'atihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para asatid yang saya hormati dan juga segenap keluarga besar dari Pertamina 05 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai juga ke gedung atau di Masjid Al-Asri ini setelah mendapatkan informasi Google yang agak bulat sampai ke Tunjungan Plaza tadi. Alhamdulillah masih nutup. Kita akan bahas pada siang hari ini insyaallah sedikit tentang Isra wal Mi'raj karena ini memang lagi pekannya Isra Mi'raj ya, sehingga kita berharap bisa mendapatkan keberkahan dari Isra Mi'raj karena ada beberapa hari itu yang memang spesial ya. Rasul itu punya hari yang paling disenang itu adalah lahirnya adanya Isra wal Mi'raj, itu hari paling disenangi kanjeng Nabi karena Rasul SAW beliau sendiri mengatakan bahwa beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok iso bertemu dengan Allah? Ya, itu karepnya Allah. Karena dalam ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Maha suci. Sebelum Allah menceritakan sesuatu itu Allah sudah mengatakan Maha suci. Jadi Allah itu membanggakan dirinya sendiri. Buat Allah itu boleh. Ada beberapa sifat hadirin yang dirahmati oleh Allah, sifat yang boleh dilakukan manusia yang merupakan itu sebenarnya sifatnya Allah. Kalau dilakoni Allah malah senang. Contohnya loman. Kalau bahasa Anda yang pernah belajar bahasa Prancis, bahasanya Prancisnya loman itu lambe. Ya. Alias dermawan. Loman Ustaz, lambe Ustaz. Itu kalau orang punya sifat dermawan, punya sifat loman, Allah itu senang. Walaupun itu mestinya sifatnya Allah. Manusia itu mulai lahir itu sudah punya aplikasi yang namanya pelit. Medit itu sudah bawaan kita. Jadi kalau jenengan itu loman, maka jenengan itu sebenarnya memerangi kodrat naluri panjenengan sendiri. Karena standar pabrik ya. Jadi kalau defaultnya itu default model medit. Anda contohnya begini, kita masih kecil dulu. Kadang-kadang barangnya orang tua itu kita ambil, ketika mau diambil kita ngamuk. Padahal itu bukan barang kita. Barang-barang mainan yang kita miliki itu ketika dipinjam saja kita tidak mau. Padahal kita belum ngerti. Tapi medit itu sudah bawaan dari lahir. Sehingga kalau ada orang itu loman atau bahasa Prancisnya tadi lambe, itu dia telah menyalahi kodratnya. Nah kalau dia menyalahi kodratnya itu Allah senang. Kalau dia loman, aku senang. Itu mestinya sifatnya Allah. Ada beberapa sifatnya Allah lagi yang kalau dilakukan Allah itu senang. Apa? Memaafkan orang lain. Itu Allah senang. Walaupun itu sebenarnya sifat manusia tidak gampang maafkan. Default kita, resep pabrik kita itu sebenarnya tidak gampang maafkan. Tapi kalau ada orang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka dia telah meniru yang dilakukan oleh Allah. Karena sifat hobinya Allah itu memaafkan hambanya. Hobi itu kan sesuatu yang walaupun repot akan dicari untuk dilakoni. Contohnya orang yang senang naik gunung, ya kan? Setelah naik gunung kesel remek mungkin untuk dukur dia merasakan aku kapal. Begitu tutuk dijak maneh rong dino budal lagi. Orang yang senangnya goes, mancal, oke cuma mancal kancane. Orang yang senang mancal itu panas, apalagi kalau di Surabaya, kalau di Lawang. Ini paman saya kemarin ngisi di sini, ini juga asli Lawang. Makan klemis-klemis wong Lawang. Soalnya kan dingin. Nah, misalnya goes di Lawang itu kan enak, udaranya sejuk. Kesel, tapi kalau sudah hobi besok dilakoni lagi, mancing. Kalau orang mancing itu kan panas, kadang-kadang nggak oleh. Itu kail ikannya itu apa namanya? Umpannya itu tuku sing larang, olehnya itu gadul, Pak, cili. Kadang-kadang tidak dapat seharian, tapi besok mancing lagi. Karena itu hobi. Orang main basket, orang main bola, atau apapun hobinya. Modifikasi motor, modifikasi mobil. Kalau sudah hobi atau main game,
Walaupun habis banyak, ya tetap dilakukan. Sekarang ada lagi yang hobi ngejip. Macam-macam sekarang, ya. Hobi itu sesuatu yang kalau saya sibuk pun akan saya paksa untuk saya lakoni. Ada yang hobinya bulu tangkis, ada yang badminton, ya. Hobinya begitu. Walaupun nggak sempat, disempet-sempet no. Nah, hobinya Allah itu apa? Ngampuni hambanya. Sampai Nabi Muhammad menyampaikan di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah itu menyampaikan kalau tidak ada hamba yang berdosa di dunia akan saya ciptakan hamba sing KW 11 welek sudah tidak ada baiknya supaya Allah itu bisa menyalurkan ke satu hobinya mengampuni hamba. Allah itu paling seneng ngampuni hamba. Nah, kalau ada manusia yang sifatnya itu gak gampang nyepuro wong liya, kemudian dia itu memaafkan, maka dia telah melakukan satu sifat yang menjadi sifatnya Allah. Nah, itu Allah mau. Nah, tapi ada beberapa sifat yang kalau kita lakoni Allah itu bencinya luar biasa. Apa diantaranya? Sombong. Itu sifatnya Allah. Kalau manusia niru sifat ini, maka dia sedang nantang perang sama Allah. Tapi Allah boleh, karena Allah itu khalik, bukan makhluk. Ya, kadang-kadang kita itu mendapat pertanyaan atau di internet atau kita melihat orang tanya, loh, Allah itu wajahnya gimana? Allah itu bentuknya gimana? Lah kalau kita bentuk Allah berarti kita itu sedang memakhlukkan Allah. Lah sedangkan Allah itu bukan makhluk, Allah itu khalik. Allah itu bisa dilihat, tidak bisa. Loh, kalau Nabi Muhammad bisa, ya Nabi Muhammad diberi bisa sama Allah. Malaikat Jibril aja tidak bisa. Lah kita tidak bisa melihat Allah, gak iso. Tapi Allah itu ada. Lah kok Allah tidak bersama kita? Allah tahu kita, bersama kita, tapi kitanya yang tidak bisa lihat kepada Allah. Loh, mestinya pencipta itu kan harus ada bersama penciptaannya. Loh, gak mesti. Pencipta laptop ini kan tidak ada di dalam laptopnya. Pencipta mobil itu masa ada di dalam mobilnya? Kan enggak. Tapi dia ada enggak? Ada. Iki tambah bulat apa paham jenengan ini? Ojo meneng. Iki khusyuk apa truganto ya? Saya tidak tahu. Understand? Nah, sehingga pencipta itu tidak harus berada bersama dengan ciptaannya, tapi kan pencipta tahu. Handphone yang gepeng itu, apa penciptanya? Ya orang Korea sana, enggak tahu mancik tong atau seng nayeng namanya. Itu apa dia juga harus di dalam HP-nya? Kan tidak. Pencipta tidak harus bersama dengan ciptaannya, tapi pencipta tahu lakonane ciptaannya. Ya, ini kan pelajaran simpel saja. Ya, kalau Allah itu boleh sombong, maha suci. Aku, hati apa? Saya, Allah, maha suci. Kalau Allah itu boleh. Lawang Allah itu yang punya langit bumi, yang menciptakan semua, dan sifatnya Allah bukan sifat seperti manusia. Wujud kita baqo mukhalafatul hawaditsi. Mukhalafatul hawadits itu Allah tidak sama dengan yang dicipta. Bagaimana seseorang mengatakan bahwa Allah harus begini, Allah harus begitu? Nah, sehingga kita yang muslim ini pasrah bongkotan. Kita itu percaya betul bahwa Allah itu mampu melakukan segala yang ada di atas bumi ini. Makanya Allah mengatakan maha suci, subhanalladzi, maha suci. Jadi Allah itu kagum dengan diri saya sendiri. Maha suci aku yang asro. Asro itu pakai alif sin ro. Alif bengkong, alif layina itu bengkong, bukan asyro atau asro. Lain lagi ya. Kalau asyro itu 10, ain shin ro tak marbuto, asyro itu 10. Kalau asro yusri isroan itu artinya menjalankan seseorang di waktu malam. Jadi misalnya ada seseorang yang punya entah itu taksi online, kemudian dia mengantar penumpangnya ke satu tempat, maka dia asroituhu, saya menjalankan dia di waktu malam, tak anterno. Nah, ini Allah mengatakan saya yang menjalankan di waktu malam. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berangkat atas keinginannya sendiri, tidak dengan usahanya sendiri. Maka tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah mengangkat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, Mas Fajar atau Mas Sigit atau Pak Ustadz Sani juga bisa diangkat ke langit. Apa repotnya buat Allah? Bukan atas karepe Kanjeng. Jelas ya? Antara jelas sampai belas ya. Gampang sekali. Jadi sangat mungkin sekali bahwa Allah itu menjalankan Rasul. Wong Allah yang berangkatkan, bukan Nabi Muhammad berangkat dewe. Nah, itu kelebihannya Allah. Maha suci aku sing hebat, aku iki hebat. Maha suci saya yang menjalankan hambanya. Kenapa dipanggil hambanya? Karena yang saya beri warna merah itu hambanya. Nabi Muhammad itu paling seneng kalau dipanggil hambanya Allah.
Kalau Nabi Muhammad itu kenalan sama orang, beliau mengatakan ana Abdullahi wa rasuluh. Saya ini hambanya Allah dan rasulnya. Ya, kalau kita kan mungkin misalnya ini dekat dengan seseorang, kemudian kita mungkin akan mengatakan, misalnya ada satu anak kiai, ya misalnya, kemudian ditanya, jenengan niki apanya Yai Fulan, padahal itu bapaknya. Ada yang mungkin dengan tawaduknya mengatakan, oh saya santrinya, karena benar santrinya. Baru dipokso ternyata baru ngaku, oh aku tiba ya anak. Nabi Muhammad itu tidak mau bilang, Anda ini siapa? Saya ini utusannya Allah, kan hebat. Tapi yang pertama disampaikan Nabi Muhammad apa? Aku ini hambanya. Jadi Rasul itu lebih senang dipanggil sebagai hambanya Allah. Pernah ditawari Nabi Muhammad itu, mau jadi Rasul dan Raja atau mau jadi Rasul dan hamba. Mau jadi Rasul dan Raja seperti Nabi Sulaiman? Bisa. Atau kamu mau jadi Rasul dan hamba, jadi budak? Rasul memilih, saya jadi budak saja. Makanya Rasul itu kalau makan kakinya itu mohon maaf, satunya yang kakenan itu medingkrang begitu. Karena itu cara makannya budak dulu begitu. Jadi makan seperti budak dengan tangan 3 jari. Kalau makanannya itu seperti roti atau seperti daging itu 3 tangan. Kalau Imam Haddad mengatakan kalau nasi ya boleh ditambah yang 2 ini. Ya tapi kalau bakso dimakan pakai tangan 3, sunnah Rasul panas kabeh ya. Kalau sunnah bakso atau rawon boleh pakai sendok. Ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kenapa dikatakan Aqsa? Karena dia Aqsa yang paling jauh. Aqsa itu artinya paling jauh. Karena dia kan dari 3 masjid yang diutamakan dalam Islam. Ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Madinah, itu kan jaraknya sekitar 450 kilo. Tapi begitu kena Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 kilo dari Mekah, ya. Dan sekitar 8.000 kilo dari Wonokromo. Itu sangat jauh sekali. Sehingga 1.500 kilo, ya, akan kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kita. Ini kalau kita lihat itu petanya seperti ini. Yang saya tutupi ireng itu karena ada tulisan Israel. Iya, jadi perjalanannya itu dari yang merah itu ke atas kurang lebih 1.690 kilo. Rasulullah SAW berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah mengatakan yang diutamakan dalam surat Al-Isra ayat 1 ini bukan Nabi Muhammad ke langitnya, tapi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Karena nanti pembahasan Rasul itu kepada orang kafir Quraisy itu dengan saya ke Masjidil Aqsa. Saya tidak cerita ke langit. Yang Rasul cerita bahwa Rasul ke langit itu di depan sahabatnya. Kalau Rasul cerita ke langit, ya langsung gak diterima sama mereka. Tapi mereka diceritakan sesuatu yang masih pernah mereka dengar, yaitu Masjidil Aqsa. Sehingga rutenya Rasul itu begini: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ketemu Allah, balik Masjidil Haram. Dalam lailan itu artinya apa? Lailan itu sepenggal malam. Kalau bahasa Arab itu ada alif lam di depannya, maka dia diketahui jumlahnya itu berapa. Misalnya al-lail, orang yang dijak ngomong itu sudah paham. Oh, ini al-lail itu misalnya al-lailah quratul qadam baina Manchester United wa Arema Malang. Misalnya pertandingan malam ini antara Manchester United melawan Arema Malang, pasti yang menang Arema. Ya, karena di Kesro dulu, jadi akhirnya Manchester United-nya WO kalah, mundur dia begitu. Ya. Nah, sehingga kalau dikatakan al-lailah, ya, al-mubarah al-lailah, pertandingan malam ini, tapi kalau ada alif lamnya orang sudah tahu. Oh, ya berarti nek malam ini akan ada jadwalnya, bukan berarti sepanjang malam. Maka jam berapa? Oh, jam 10. Berarti orang tahu jam 12 sudah selesai. Karena 2 kali 45 menit plus istirahatnya 15 menit. Ya, kalau istirahat di Pertamina 1 jam. Kalau sepak bola kan 15 menit. Nah, itu kan orang sudah tahu karena al-lailah ada alif lamnya. Tapi kalau tidak ada alif lamnya maka nakirah. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Makanya dia katakan di situ tadi, subhanalladzi asra bihamdihi lailan. Lailan itu berarti bisa banyak, bisa sedikit sekali. Karena tidak ada yang tahu. Maka para ulama mengatakan itu sangat sedikit sekali dari perjalanan Rasul. Ada yang mengatakan diperkirakan cuma 1 jam saja. Ada lagunya itu 1 jam saja. Nah, 1 jam saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit, balik lagi 1 jam. Apa yang dilihat Rasul ketika berangkat di perjalanan menuju Masjidil Aqsa? 1, Rasul melihat petani yang selalu panen, nandur sepisan, panen terus, nandur pari,
jebule suket teki. Jadi berangkatnya itu petani melihat Rasulullah di perjalanan, melihat gambaran ya, bukan Rasul itu melihat orang langsung begini, tapi gambaran. Ada petani. Jadi di dalam kesempatan yang sangat cepat naik buruk. Buruk itu sejauh mata memandang itu satu langkahnya dia. Jadi seberapa bisa melihat, ya itu langkahnya dia yang pertama. Jadi sebenarnya ke Masjidil Aqsa itu mungkin 2 atau 3 detik saja. Tapi di dalam perjalanan yang cepat itu Rasul merasakan sesuatu yang sifatnya sangat panjang. Kok iso? Iso karena ini sifatnya mengimani saja, jangan diakal sudah. Kalau ini dipikir enggak tutup ini. Iki enggak tutup. Jenengan dikasih pekerjaan yang terus-terusan segini. Nah, kalau sudah berat itu bagaimana? Jangan dikerjakan supaya tidak terasa berat. Kan ngoten nggih. Jadi ini tidak kuat. Otak ini ada batasnya, tapi kalau iman itu tidak ada batasnya. Saya beri contoh. Orang di India itu percaya bahwa sapi itu adalah jelmaan dari roh yang sudah meninggal. Makanya ada satu orang berangkat ke India, ketika dia lewat ada kecelakaan, jatuh. Mobil-mobil dilewati aja biasa. Tapi begitu ada sapi lewat, motor itu berhenti. Semua berhenti. Terus si turis ini tanya, "Mas, ini kenapa?" Tapi bahasa India ya, atau bahasa Inggris. "Mas, ini kenapa kok tidak jalan?" "Oh, ini ada sapi, kita tidak boleh lewat." "Lo kan sampingnya masih besar." "Oh, tidak boleh." "Lo tadi sampai ada orang mati ketobrak sampai lewat." "Lah ini sapi." "Oh, jangan. Ini karena mungkin adalah roh dari makhluk yang sudah pindah ke badannya sapi." "Lah kok sampai tega meninggalkan orang tapi tidak tega ngelewati sapi?" "Lo tidak, Mas. Bisa jadi rohnya yang mati tadi pindah ke sapi ini." "Wah, sekarang aku nengok." Ini kejadian nyata. Loh, orang percaya bahwa sapi itu Tuhan. Orang di zamannya Fir'aun dulu percaya bahwa kucing itu Tuhan mereka, salah satu dewanya. Orang di Jepang dulu itu percaya bahwa matahari itu adalah Tuhan. Loh, kan tidak masuk akal. Kalau urusan iman itu bisa mengimani siapa saja. Bisa iman kepada kucing, bisa iman kepada matahari, bisa iman kepada sapi, bisa iman kepada pohon. "Mbah, kula niki Mbah, minggu banyune Mbah. Ditekek mburine ono arek-arek cilik joko jajane dipangan." Oh, diterima kabul berarti kan kalong jajane. Atau orang yang percaya biasanya kalau malam Jumat wong tuane teko kopi ini digaekno di omah iku, Mang. Masih ada itu. Dadi digaekno kopi, ditekek di omah. "Kopi ini sapa kule?" "Kopi ini bapak nek muli." "Bapak wis gak gelem kopi. Bapak wis njaluke Spanish latte wisan." Ya sudah beda. Mungkin bapaknya sudah di surga sekarang. Ya gak kober tanggung kopi Indonesia wis gak kober. Kalau bapaknya itu selamat di akhirat, lebih nikmat daripada kopi ini dunia. Katanya Allah itu yurzakun, di barzakh itu mendapat rizki. Makanya tidak harus terlalu terbawa dengan sesuatu yang milik orang tua. Misalnya iki mejone bapak iki. Nah, misalnya ada perasaan gak enak nek tak dol. Lah ya apa bapak nek tak dol? Bapak gak apa-apa. Bapak sudah tidak nafsu sama meja-meja dunia itu sudah tidak nafsu. Kalau bapak sudah selamat, dia mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, mendapatkan taman-taman surga. Sudah gak paten dengan meja dunia, tanah dunia, motor peten kata bapaknya. Aku luwe enak deh gini. Di barzakh itu seperti itu. Waliyadzubillah, kalau yang meninggal itu tidak enak, maka dia juga tidak ngereken dengan barang dunia karena dia sibuk dengan azab dari malaikat munkar nakir. Tapi insya Allah orang tua kita diselamatkan oleh Allah. Yang pertama, petani yang selalu panen. Rasulullah tanya, itu kenapa? Malaikat Jibril, kok panen nandur sepisan, panen terus? Kata malaikat Jibril, itu orang yang suka sedekah jariyah. Ada kotak amal dimasukkan, panti asuhan dibantu, ketok masjid kok merupani baru bangun, musola baru bangun, kabel itu kok aku Pak, itu jenengan perhatikan, karena kabel itu yang selalu hidup, sholat dia kena, ngaji dia kena, terus begitu. Atau sejadah imam, kan mesti ada yang sholat. Imam itu kan kadang-kadang ya adzan, ya qomat, ya imam. Kalau nggak ada jamaahnya kan begitu dia. Sejadahnya imam itu jenengan belikan, atau membelikan Quran untuk pondok pesantren tahfidz. Ya, gitu kan makan kepake terus. Amal jariah, belinya sekali, panennya berkali-kali. Kemudian Rasulullah mencium bau harum yang semerbak, nomor 2. Ya. Kata Rasulullah, ini baunya apa kok wangi? Kata malaikat Jibril, ini baunya Masyitoh yang dulu dibunuh oleh Fir'aun karena dia menjaga imannya. Dia ketahuan, jadi Masyitoh itu orang yang bagian nyureni anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aun yang tidak terlalu cantik.
Tumone sak kecoa Pak, gede-gede. Disureni. Nah, kemudian ketika disureni, jatuh ini surinya. Jatuh suri. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kaget anaknya. Dengan nama Allah. Siapa Allah? Lah, ini kan kalau di dalam sebuah pantun dikatakan pogadung di pangan Cino, wis kadung ngate diapakno. Mesisan ngomong aja. Oh, sepurane aku iki nyembah Allah. Sapa Allah? Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu. Loh, aku iki anake Firaun. Tahu saya. Tak kenal bapak. Loh, tak terno. Nekat ini namanya masyito. Dikandakno Firaun lagi mancing, dikandakno Pak. Iya. Masyito aku nyembah selain jenengan Pak. Celuk rene. Teko Masyito, kamu itu anak buah saya yang saya cintai. Kau tak percayanya ke anakku. Kamu nyembah selain saya, kata Firaun. Nggih, Tuhan saya, Tuhan jenengan itu Allah. Tak goreng lo kan. Lo monggo. Ikan bawal, ikan sotong lu jual gua borong. Dijopokno panci yang bau besar itu. Digodok minyak yang sangat mendidih. Didatangkan satu suaminya dan dua anaknya, yang satu masih digendong. Kamu mau nyembah saya lagi tak sepuro kan? Tak promosikan kamu jabatanmu. Kalau tidak, suamimu akan saya goreng. Kata Siti Masyito, mboten, tetap kula nyembah Gusti Allah. Suaminya dimasukkan, langsung mati. Kamu punya anak, iki sing barep iki yang sulung ini, kalau kamu tidak mau beriman pada saya, akan saya goreng. Kata Siti Masyito, monggo, dimasukkan, mati langsung. Anakmu sing cilik bayi, itu tak lebokno saya kene kon gak ngono. Kon pengawalnya Firaun gede-gede orangnya. Nah itu Siti Masyito rodok goyang delok anak bayi yang masih 2 bulan ini. Iki dua ini insya Allah mati syahid, insya Allah surga. Tapi aku tidak mentala yang kecil ini, tidak mentega kan Pak. Ya apa nek sing cilik iki digoreng pisan. Subhanallah, di antara 4 anak yang berusia kurang dari 2 bulan yang bisa ngomong adalah anaknya Masyito. Dia mengatakan, Bu, loh kok gak bisa ngomong? Cari anaknya, lah anak itu. Terus dia bilang begini, jangan khawatir Bu, iku lho Bu gak loro. Iku gak loro. Dan surga sudah menantimu Bu. Ojo khawatir Bu, ayo wis kabeh nyusul bapak mbek Mas loro karo di surga. Dan gak loro Bu. Dicekel, dimasukkan, meninggal semua. 4 keluarga meninggal digoreng oleh Firaun. Dan semerbak harumnya itu tercium oleh Rasul waktu Isra Mi'raj. Iki ambune sapa iki? Kok wangi kayak ngene? Oh itu keluarganya Masyito mati membela agama. Sekarang kadang-kadang gara-gara gak iso nggodhog mie goreng itu pindah agama, Pak. Serius ini ya opo jenengan? Serius ini di Lawang itu ada satu orang ngurus ke kelurahan. Ya kebetulan lurahnya itu ya ustadz part time ya, jadi kadang-kadang dia jadi ustadz ya, menyesuaikan karena dia dulu khotib Jumat. Pas di dalam kantor datang, kemudian dia bilang, ngurus nopo Mas? Mau pindah agama? Loh, alah apa sampean pindah agama? Nggih, kula niki kena Bang Dedel. Tahu Bang Dedel? Bang Dedel itu riba ya, utang 1 juta balik 1,5 juta. Tanpa pernikahan iso manak putu, duwike ku mang. Terus dia bilang, berapa yang sampean kena? 1 juta. 1 juta aku gak bisa bayar, dan ada pastor yang siap untuk bayari saya asal saya pindah agama. Ya apa zaman sekarang? Selamat Pak Lurahnya itu baik. Sik tahan sih. Nek tak golekno dhuwit sampean ojo pindah agama. Nggih, digolekno dana, ditutup gak sida pindah agama. 1 juta pindah agama itu siap karena tidak ada artinya agama buat dia. Semoga diberi hidayah. Ini bukan 1 juta. Tawarannya kontak goreng mati sa anakmu sa bojomu. Monggo. Itu yang dicium oleh Rasul. Yang ketiga ada manusia yang memecahkan kepalanya sendiri dengan batu cadas. Bukan musik cadas, tapi batu cadas. Kepalanya dikeprok-keprok sampai hancur, balik lagi keprok lagi sampai hancur, dikeprok lagi sampai hancur. Ini gambaran ya, gambaran. Kata Nabi Muhammad, itu gambarannya apa malaikat Jibril. Itu umatnya tidak mau sholat. Nanti nyesalnya seperti itu dia. Ya, semoga kita jadikan orang yang ahli sholat. Yang kira-kira untuk jam 09.00 sisa sembahyang ya. Yang keempat manusia itu manusia yang mandi di telaga darah.
Siapa itu ya malaikat? Kata malaikat Jibril, itu umatmu yang suka njupuk Bang Didin mana? Yang suka njupuk riba, ya. Itu dia contohnya begitu. Yang kelima, orang yang mikul kayu bakar sangat berat, akan tetapi terus nambah kayu tersebut sampai ambruk kabeh. Tidak bisa menikmati satu dari kayunya karena kayunya itu malah memberatkan dia. Kata Nabi Muhammad, itu gambaran apa? Itu umatmu yang suka ngerangkep jabatan. Sudah jadi menteri ini, menteri itu, menteri ini, menteri itu. Wah, kayak jabatannya kok kuat. Nah, itu akhirnya nanti akan berat sekali. Itu yang dilihat Rasulullah SAW. Maka ada beberapa peristiwa yang dilakoni oleh Rasulullah SAW. Satu, Nabi Muhammad ketika dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu ketika Rasul naik, kalau paman saya bisa nyebutnya Rasul, ya bukan Rasul, Rasul kalau nyebut. Kalau Rasul itu waktu mau naik, ngimami dulu di Masjidil Aqsa. Jadi kan mungkin pernah dengar di sebelah rumah jenengan kalau in the evening, sore sebelum maghrib itu jenengan dengar pujian Assalatu wassalamu alaik, itu kan ada. Ya toh? Itu kan cerita tentang Isra Mi'raj. Ya, dikatakan wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Itu aslinya suara saya, jadi belum tahu. Cuma rekaman ada autotune jadi lebih enak. Itu artinya apa? Wa taqaddamta lis-salati, dan kamu maju untuk sholat. Fa shalla kullu man fis samai, dan sholatlah semua roh para nabi yang ada di langit disuruh turun sama Allah. Wa antal imamu, dan kamulah imamnya wahai Nabi Muhammad. Jadi makmumnya Rasul itu 124.000 yang berbentuk jasad cuma beberapa saja. Ya, seperti Nabi Ilyas, seperti Nabi Isa, ya, seperti beberapa nabi. Kalau Al-Khadir, para ulama mengatakan bukan nabi, tapi walinya Allah yang diberi hidup sampai kiamat. Jadi ketika Rasul ngimami, setelah ngimami Nabi Muhammad SAW berangkat ke langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, dipeluk oleh Nabi Adam. Ahlan bi ibni soleh war rasulis soleh, anak soleh, Nabi soleh, dirangkul Nabi Adam. Masya Allah. Ya, alamnya sudah beda, tapi Rasulullah bisa. Kok bisa? Lalu yang berangkat no Allah, kembalinya ke sana. Yang berangkat no Gusti. Kemudian yang kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad, saya melihat gantengnya itu separuh gantengnya manusia saat dunia ini. Dan Nabi Muhammad di mana? Oh, Nabi Muhammad dewi. Ya, Nabi Muhammad dewi seperti dua buah semangka. Semangka yang satu gawe wong siji, semangka sing liyane gawe sak omah. Tapi semangka sing siji gawe wong siji kemana? Tidak terbagi. Jadi gantengnya Nabi Muhammad itu 2 kalinya gantengnya Nabi Yusuf. Karena Nabi Muhammad itu tidak terbagi. Cuma Nabi Muhammad bilang bahwa Nabi Yusuf itu gantengnya separuh dari gantengnya makhluk yang ada. Loh, tapi kalau tidak ada ceritanya orang yang tergila-gila dengan Nabi Muhammad sampai ngetok-ngetok tangan nih seperti Nabi Yusuf. Kan diketok-ketok tangan itu. Kok tidak ada Siti Zulaikha yang nguber-nguber Nabi Muhammad? Ya karena Rasulullah diberi haibah, sehingga orang itu tidak berani mendekat. Bukan karena takut, tapi karena wibawa. Ya, karena karismanya tidak terpikir untuk ke sana. Tapi Nabi Yusuf diuber-uber, Pak. Dan Nabi Yusuf itu sempat senang sangat dengan Siti Zulaikha. Sempat senang. Wa qad hamma biha wa hammat bihi. Jadi bukan berarti Nabi Yusuf itu diuber sama Siti Zulaikha di dalam kamar, kan gitu ceritanya. Bukan berarti Siti Zulaikha ngejar Nabi Yusuf itu, terus Nabi Yusuf itu tidak mau, bukan. Nabi Yusuf jero atine iku seneng. Lah wong iki ayu Miss Universe ini. Jadi kalau laler menclok itu kepreset. Saking ayune Siti Zulaikha, dan umurnya tidak terlalu jauh dengan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf memerangi hawa nafsunya. Bukan berarti Nabi Yusuf itu gak seneng. Tapi Nabi Yusuf ada, Allah mengatakan hamma biha. Hamma itu hamma ya, tasdid. Itu ya rodok semangat. Ia tertarik kepada Siti Zulaikha, cuma dilewati. Ya, kemudian ada Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ditemui, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, mendapatkan salam dari Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apakah Sidratul Muntaha itu rumahnya Allah? Bukan. Lah terus Allah di mana? Allah tidak bertempat. Lah bagaimana? Ya nanti aja tanya sama Allah di akhirat, saya tidak ngerti. Itu paling enak sudah, end of story.
Kalau Allah itu berfisik, itu tidak boleh, berarti mewujudkan Allah, tidak bisa. Kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan tangan ini. Maksudnya kekuasaan Allah di atas perkumpulannya para sahabat Nabi. Allah itu istawa, bersemayam, bukan berarti Allah itu nguluk gegernya. Mari nyipta bumi 6 hari terus aduh kawas. Nah, ini bukan Allah, tidak pakai begitu. Ojo dipadano kalian manusia. Ini khalik, kita tidak tahu. Cuma Rasul kelihatannya di situ, dan Rasul butuh tempat. Rasulnya butuh tempat, melihatnya di Sidratul Muntaha. Apakah Allah di Sidratul Muntaha? Tidak. Kenapa kok kalau minta itu menengadah ke langit? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu yang maha tinggi, bukan Allah di langit. Jaluk langit apa? Maksud jaluknya ya Allah. Lah kata Pak, saya ini enggak ya Allah, saya ini cilik, Engkau yang maha tinggi. Bukan berarti Allah rumahnya di langit, cuman delok ke atas itu menunjukkan alangkah besarnya Allah, alangkah tingginya Allah, bukan Allah di langit. Understand? Ya, mendapatkan salam dari Allah. Kemudian ada yang namanya birrul walidain. Nabi Muhammad SAW itu ketika diberi ucapan oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi, salam untuk wahai Nabi. Tidak dijeluk Assalamualaikum ya Muhammad, boten. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi as-sholihin, yang jenengan baca setiap sholat itu. Selamat kepada kami ya Allah dan hambamu yang soleh. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mendoakan siapapun yang pernah soleh, pernah didoakan di depan Allah langsung oleh Nabi Muhammad supaya mendapatkan selamat. Nah sekarang ya apa caranya supaya selamat? Supaya selamat harus jadi soleh. Ada yang namanya Pak Soleh di sini. Anda sudah mendapatkan satu step baik karena jenenge soleh. Soleh itu bisa dicari dengan cara mendoakan orang tua alias birrul walidain. Rasulullah sendiri yang mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Orang itu kalau sudah mati anaknya Adam tidak bisa nambah pahala kecuali tambah 3. 1 sedekah jariyah. Nomor 2 ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Awaladun sholihun yad'u lahu, atau anak soleh yang suka ndongakno wong tuwa nih. Orang anak yang suka mendoakan orang tuanya maka dia terhitung sebagai anak soleh menurut kanjeng Nabi. Jadi kata Nabi, awaladun sholihun yat'ulah, anak soleh sing birrul walidain dan suka doakan orang tuanya. Jadi kategori soleh bagi seorang anak jika dia sering mendoakan orang tua. Berarti kalau ada anak yang mendoakan orang tua, sama dengan dia adalah anak soleh. Kalau dia soleh, dia dapat doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kalau kepingin didongakno selamat sama Nabi, yang sering doakan orang konten ceritanya. Ya, yang ketiga mendapatkan hadiah dari Allah. Nabi Muhammad 50 kali awali. Nabi Muhammad Nabi Muhammad bisa turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Dari Nabi Musa, Nabi Muhammad dapat apa? Dapat aku oleh salat. Ping pira Nabi Muhammad? Sedina ping 50. Sekarang kan ping 5. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya 5. Dulunya kan 50. Ini hadirnya sahih jelas, ini panjang sekali. Cuman saya ringkas. Jadi kan terus Nabi Musa, waduh, ngapunten Kanjeng Nabi nggih. Nek potongan jahitan umat panjenengan 50 gak kira ning ngayambes itu? Apa ngayambes Pak Fajar? Sembahyang kan, kalau bahasa Malang diwalik itu ngayambes, sembahyang kan begitu. Coba aja jenengan minta ke Gusti Allah dispensasi, ya. Karena kalau dispenser itu tempatnya minum. Minta dispensasi sama Allah. Minta sama Allah, kurang ngono ya Allah, umat kula mboten kuat, tak kurangi 5. Mudhun malih, takoni Nabi Musa. Ya apa? Oleh 5. Kari piro? 45. Sepurane. Umat sampean 45 gak kuat. Jaluk kurang. Karena Nabi Musa sayang sama kita. Coba Nabi Musa itu gini, 50 kurang. Ya apa kita? Wis gak kirane sembahyang, Pak. Kita itu kalau dhuhur ini sunnah, gak kirane sembahyang. Saya gitu. Insyaallah jenengan lebih nemen ya. Sudah begitu terus fair-fairan ae. Ya apa nek misale coba iku sunah? Ya gak tangi setengah itu. Saya begitu, insyaallah jenengan padha lah. Jadi kita itu sholat karena nuruti Gusti. Alhamdulillah, dipaksa sama Allah untuk jadi orang baik. Semoga bisa sholat terus sampai meninggal dalam keadaan menjaga sholat. Amin ya rabbal. Mudun lagi, piro Nabi Muhammad 30, selawe, 20, 15, 10, 5 itu kata Nabi Musa, sepurane umat Musa akeh sing ninggal. Memang benar.
Saya semoga salah. Saya tidak tahu apa kira-kira muslim 50% sholat. Tidak tahu, saya tidak jamin. Wah, sing ahli sedekah, wah sing ahli tahlil, nek maulid itu paling banter suaranya. Tapi kadit ngayambes, lho ya bersama. Sembahyang Idul Fitri itu ada. Idul Fitri ku 4:30 wis ketes-ketes rambutnya. Iya, tonggo saya itu ada. Seumur waktu dulu itu tidak sholat, semoga sekarang sudah sholat. Bojone itu pernah mondok, bojone tahu kalau sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Lah karena mungkin malam takbiran, dia kesel yang perempuan waktu diajak sholat Idul Fitri, sing wedok ngomong aku kesel mas, sampeyan sembahyang mau kae enak apa. Jare sing lanang sing gak tau sembahyang malang kering ngeten ambek serbane iki. Saking gedene serbane keliru njupuk takbir, Pak. Tiap kon gak sembahyang Idul Fitri iso neraka kafir kon. Lah sampean sing bendel gak sembahyang blas lho ya apa? Aku gak fitri tok. Sembahyang fitri itu sunnah, Mas. Ya ada yang ya manusia yang langka seperti itu ada. Ya, kemudian akhirnya tinggal 5. Apa kata Nabi Muhammad? Bulan katodus. Aku izin nek balik nang Gusti, aku mosok 5 lho sik daluk kurang. Mosok engko 0 akhirnya. Maka karena Nabi Muhammad terima, maka perhitungan amal itu lebih baik. Nabi Muhammad wis ojo kuwatir. Kamu terima yang 5, tak hitung kok 50. Semua amal umatmu 1 tak kali 10. Sedekah 1000 koyo 10.000. Salat sepisan koyo salat ping 10. Haji sekali seperti haji 10 kali dan bisa berkali lipat. Jadi misalnya satu orang masuk ke masjid ini sholat 1 kali, keluar berarti ganjarannya 10, keluar nyolong sepatu songo. Ini gambaran saja, ini don't try this ya. Tapi cuman ini gambaran. Itu jenengan masih punya badi 1 pahala saja. Kasarannya itu begitu ya. Jadi jenengan dapat amal lebih baik. Kenapa kok Allah memberikan kepada kita tuh amal lebih baik? Ngelakoni sepisan ganjarannya ping 10. Karena Allah tahu itu yang paling buat Nabi Muhammad seneng, bukan karena kita hebat. Allah itu saking cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Allah itu ingin melakukan apapun yang Rasul mau. Jenengan seneng sama anak jenengan. Jenengan kadang-kadang dipaesi, ya toh. Jenengan dijak main sama dia. Jenengan mau duduk sama dia, padahal jenengan tidak seneng mainannya. Karena dia seneng, maka jenengan belikan dia mainan. Jaluk dolin ke, kalau dulu ada apa karnaval di Surabaya ini. Misalnya dia, karnival itu di Surabaya kan ada dulu. Atau dia ngejak ke, tidak tahu lah kalau di Surabaya ini tempat mainnya. Kalau di Malang kan di Batu banyak tempat wisata. Misalnya minta diajak ke situ, naik komedi putar, naik macam-macam. Jenengan gak seneng, tapi karena dia seneng, tak lakoni. Nah Allah itu saking cintanya sampai Nabi Muhammad, apapun yang menjadikan Rasul seneng dilakoni oleh Gusti Allah, termasuk menyelamatkan umatnya. Lah makanya kita tuh gampang mlebu surga dhisik. Ya toh? Kita kan duluan, bayangno nek antri ngenteni mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, baru kita dihitung. Kan suwe umat Nabi Muhammad teko kari mlebu dhisik. Alhamdulillah. Karena Allah tahu nek panas-panas kesuwen umat Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad gak oleh sedih. Wis, umat lepono dhisik. Masih potongan jahitannya kayak ngoten. Jadi kan pernah tahu munggah katrolan kalau sekolah dulu. Ya kita tuh maksudnya surga, insyaallah surga kabeh, Pak. Tapi katrolan, kamu apa wis pokoke mlebu ya. Katrolan, di katrol Nabi. Rasul itu sedih kalau umatnya ke neraka. Rasul itu tidak mau kalau umatnya itu tersiksa. Karena itu diberi banyak dispensasi oleh Allah. Amal siji kok 10, dosa tak 10, jaluk apa terus pokoknya tak gampang no. Kenapa? Supaya umatnya mlebu surga. Tujuannya karena kita hebat? Bukan. Karena Allah tahu nek iki umat tak lebokno surga, Nabi ini seneng. Demi kamu ya Nabi Muhammad, umatmu tak gampang. Nah, kini melok ini dapat semuanya melebu. Alhamdulillah. Jelas. Sampai jam berapa? Sampai jam 2:30? Sampai jam 1 kan ya? Betul ya, sampai jam 1. Ya, terakhir. Berkeliling dan mempelajari nuansa hari akhir dari surga, sirat, timbangan, mahsyar. Rasulullah itu keliling melihat surga, kemudian melihat arsy, kemudian melihat ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Sepulang dari langit itu disuruh keliling dulu. Kan surga sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Maka malaikat Jibril dikongkon, malaikat Jibril enterno keliling surga, neraka, semua keadaan akhirat itu tunjukkan. Sudah ada semua itu. Hisab, tempat timbangan, sirat, neraka itu sudah ada semua. Mulai dulu sudah ada. Terus sekali ngelakoni saja, semoga kita selamat.
Nabi Muhammad itu diajak keliling malaikat Jibril. Ini Nabi Muhammad, ini surga Firdaus, ini surga Ma'wa, ini surga ini surga ini. Ini Sirat ya Rasul, bahwa itu neraka, itu malaikat Malik, neraka Jahanam, Jahim ditunjukkan. Ya gak panas orang Nabi Muhammad, ya gak panas. Kemudian Rasulullah diajak keluar, ada timbangan, ini timbangan amal, nanti umatmu ditimbang di sini. Itu mahsyar, tempat kumpulnya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhirat. Cuma dinosaurus gak melok, manusia saja sama jin. Jadi situ jadi satu semua di sana. Kemudian nanti Nabi Muhammad itu arsy-nya Allah di sana. Ya, tempatnya Allah itu di sana. Di bawahnya itu ada tiang-tiangnya. Kamu kalau mau minta nanti umatmu mintanya di sana. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadits Sahih Bukhari, ketika semua makhluk itu bengong, kabeh bengong, mau kemana? Semua merasa putus asa, termasuk para nabi. Mereka mengatakan kayak aneh gak tutup apa ini. Maka mereka manusia itu akan datang kepada Nabi Muhammad, mengatakan kepada Nabi Adam, Nabi Adam tulungan, kan jenengan ini bapak kita, kan jenengan yang pertama dicipta sama Allah. Kata Nabi Adam, aduh aku gak enak nang Gusti Allah, isi sawi. Kenapa? Karena aku pengen dilarang makan buah, tak pangan, akhirnya mudun. Jaluk orang Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, tolongan kita. Nabi Nuh mengatakan, 150 tahun aku urip, ngajak menungso, hasilnya gak akeh aku isin nang Gusti Allah. Jaluk orang Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim, aduh jaluk nang aku. Jaluk orang Nabi Musa. Nabi Musa dijaluki, Nabi Musa mengatakan, aku pengen tau ngantem uang. Tak pikir tak tutul ngene tok, mati. Lah aku izin nang Gusti Allah. Coba jalonan Nabi Isa. Nabi Isa, tolongan kita. Nabi Isa mengatakan aku biyen niku rek ngejak wong iku nyembah Allah. Malah aku jadi anak Tuhan, jadi ngomong. Aku izin nang pangeran. Jalonan Nabi Muhammad saat itu kita baru eling. Duh, aku kini ben lak wis ero aku njalukna Nabi. Kok lali? Memang disengaja supaya kita merasa tambah butuh nang Kanjeng. Begitu datang ke Nabi Muhammad mengatakan, analah, saya punya. Tak jaluk nek, aja khawatir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kon cuma Nabi yang mengatakan aku punya, aja khawatir tak jaluk kon? Karena Nabi Muhammad sudah tahu mau kemana larinya. Neraka itu gimana Rasul sudah tahu. Digeladi resik dulu sama Allah di 27 Rajab, understand? Nah, makanya Rasul waktu umatnya minta ya Rasulullah tolongkan kami. Tahan, tak jalukno, maka Rasulullah akan sujud. Tidak naik sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak ya Muhammad is'al tu'ta washfa' tusyafa'. Angkat kepalamu Rasul, minta apa saja saya kasih. Kamu kekasihku, minta apa? Dan Allah sudah tahu yang diminta Nabi Muhammad SAW. Allah sudah tahu. Maka Nabi Muhammad ngangkat kepalanya, ya Rasul, ya Allah, tidak satu pun umatku di neraka. Terus Gusti Allah jupu endek mahsyar yang ono di iman di dalam hatinya walaupun sebiji dzarrah sak corona. Ya apa cilik corona gak covid. Sak corona jero atine imane titik, sembayange sambat, poso sambat. Titik imane, sak titik ono iman lebokno surga kabeh. Nah, karena Isra Mi'raj kita itu insya Allah ketolong masuk surga. Makanya memang saya terima kasih kepada panitia yang mengadakan acara seperti ini. Memang harus disyukuri 27 Rajab itu. Karena dari sinilah kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Matur nuwun atas perhatian panjenengan sedaya. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang yang bersyukur atas nikmat Isra wal Mi'raj ini, malam yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjauhi dosa dan maksiat, dan serta juga kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa'afina wal muslimin wa'fu 'anna wal muslimin warhamna wal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jazakumullah khairan katsiran, ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan matur suwun kepada panjenengan yang istiqomah hadir lewat online. Ngapunten.